Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil analisis kebijakan pemerintah kami, yaitu kebijakan digitalisasi pendidikan dan juga kebijakan cukai rokok. Di sini saya Laura Reviana NRP 022, lalu ada teman saya Almas Kaliza NRP 031, ada Duvania Eka NRP 068, dan Kaila Inara NRP 089. Next. Di sini ada bagian Ini A, adalah itu bagian kebijakan digitalisasi pendidikan, Chromebook. Nah, yang pertama ada deskripsi kebijakan di mana kebijakan ini adalah bentuk pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi guna menjelaskan program digital pemerintah. Nah, di sini jenjangnya itu ada PAUD, SD, SMP, SMA yang nantinya dikirimkan sebanyak 190.000 laptop pada 12.000 sekolah di Indonesia. Nah, namun terdapat beberapa identifikasi permasalahan yang terjadi dalam kebijakan ini. Yang pertama ada pengadaan kelompok itu ditetapkan sebagai kajian teknis final sehingga keputusan tidak berbasis analisis. Kemudian ada spesifik yang tidak kompetitif pada potensi yang menentukan satu pihak dalam eh, pelaksanaan kebijakan ini. Lalu juga ada dugaan kolusi, terjadi juga pengabaian hasil uji coba pada tahun 2019 yang menunjukkan kelompok ini tidak layak pada wilayah 3T. Lalu juga terdapat kerugian negara. Juga ada keterlibatan banyak aktor internal eksternal yang menunjukkan adanya pola korupsi terstruktur. Nah, di sini terdapat breakdown dari penyebab permasalahannya, yaitu penyalahgunaan kewenangan, intervensi dari kepentingan pihak luar, lemahnya mekanisme, ketergantungan pada vendor tunggal, lalu juga ada pengembalian keputusan terburu-buru, juga kurangnya transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan. Nah, di sini terdapat analisis bentuk kegagalan. Yang pertama ada kegagalan pasar, di mana terdapat asimetri informasi, produk yang diberikan kualitasnya rendah, lalu juga barang publik dan eksternalitas, di mana pasar tidak menyediakan perangkat dengan harga terjangkau, lalu juga ada kekuatan pasar, di mana minim kompetitor sehingga harga menjadi lebih tinggi, lalu terdapat ketidaksesuaian permintaan dan penawaran, di mana vendor ini berspesifikasi rendah, sehingga untungnya itu tinggi, karena laptopnya harganya mahal. Lah, lalu di sini terdapat kegagalan pemerintah di mana terjadi moral hazard dan korupsi. Lalu juga ada poor government dalam pengadaan kebijakan ini, di mana penentuan spesifikasi dan pengawasan internalnya itu kurang. Lalu terdapat desain kebijakan tidak komprehensif, di mana pemerintah hanya fokus pada pengadaan perangkat, tapi mengabaikan infrastruktur pelatihan guru serta sistem perawatan perangkat. Lalu terdapat kelemahan institusi dan birokrasi, di mana banyak unit terlibat dan koordinasi itu buruk. Ini merupakan analisis dampak kebijakan digitalisasi, khususnya pada dampak ekonomi. Terdapat dampak positif dan negatif, khususnya dampak positif itu sendiri, pastinya adanya peningkatan produktivitas jangka panjang. Terus untuk dampak negatifnya juga, seperti yang kita ketahui bahwa anggaran pada program ini tuh sangatlah besar dan membawa kenegatifan sendiri. Nah, terus untuk dampak sosialnya itu terdapat akses materi pendidikan yang jauh lebih mudah untuk diakses dan banyaknya materi secara digital dan membuat anak tersebut tuh lebih semangat dalam belajar. Untuk dampak negatifnya, hadirnya kesenjangan sosial khususnya pada daerah 3T. Next. Untuk dampak fiskalnya tersendiri, adanya investasi jangka panjang, khususnya terhadap sumber daya manusia yang secara tidak langsung karena dari digitalisasi itu menghadirkan adanya dampak-dampak positif di dalamnya. Lalu untuk dampak negatifnya itu beban fiskal yang tinggi karena pengadaan perangkat yang cenderung lebih mahal. Lalu untuk dampak kelompok masyarakatnya itu ada kelompok yang diuntungkan dan dirugikan, khususnya yang diuntungkan itu jelasnya adalah masyarakat yang hidup di daerah perkotaan, dan untuk yang dirugikan khususnya masyarakat maupun anak-anak yang ada pada daerah 3T yang infrastrukturnya terbelakang. Next. Ini merupakan analisis efisiensi dan ekuitas. Untuk analisis efisiensi sendiri, apabila kebijakan ini atau program ini berjalan sesuai dengan arahan yang awalnya, tentu hal ini tuh akan menjadi efisien karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, biaya jangka panjang, sumber daya jangka panjang, digitalisasi seperti itu, jadi menghadirkan proses-proses yang lebih mudah dan membuat sumber daya manusia Indonesia itu lebih baik. Nah, untuk secara nyatanya pada sekarang efisiensinya ini tidak nyata dan bahkan tidak ada karena pengadaan perangkatnya ini dikorupsi dan menyebabkan kerugian untuk masyarakat maupun pemerintahan sendiri. Untuk analisis equity masih sama seperti yang masyarakat, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, khususnya yang diuntungkan adalah orang yang mengkorupsi dan masyarakat-masyarakat yang hidup di daerah kota yang maju, tapi khususnya yang diuntungkan adalah korupsi dan eh, pemerintah yang korupsi dan vendor-vendornya. Lalu untuk siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah masyarakat ataupun siswa yang tinggal di daerah 3T.
Seperti itu. Next. Ini merupakan beberapa alternatif kebijakan dari digitalisasi pendidikan. Yang pertama, adanya melakukan investasi prioritas pada infrastruktur pendidikan pada daerah 3T. Yang kedua, adanya pengadaan aplikasi pembelajaran offline hybrid. Yang ketiga, memberikan pelatihan guru berkelanjutan. Yang keempat, adanya penguatan kolaborasi lintas sektor mengenai digital inklusif. Next. Selanjutnya adalah analisis implementasi kebijakan, di mana proses implementasi kebijakan ini dimulai awalnya itu adalah program sebelumnya seperti Merdeka Belajar dan Dipodik capai kemajuan tapi terhambat oleh infrastruktur. Lalu prosesnya itu yang pertama distribusi perangkat, lalu instalasi infrastruktur, pelatihan guru, penyediaan konten digital, dan monitoring dan evaluasi secara bertahap. Tetapi hal tersebut mendapatkan hambatan. Yang pertama, kesenjangan akses internet dan listrik di daerah 3T, pengadaan dan pemeliharaan perangkat terkadang bermasalah atau tidak merata, lalu keterbatasan literasi digital guru dan siswa, dan adaptasi kurikulum yang lambat dan kendala keamanan data. Next. Ini merupakan rekomendasi kebijakan, ada infrastruktur 3T itu sebagai prioritas, lalu pelatihan guru wajib, lalu reformasi pengadaan konten, lalu monitoring real time. Next. Ini bagian B mengenai kebijakan digital. Lalu ada permasalahan utama, sudah dijelaskan tadi oleh teman saya Duvania, bahwasanya memang akses ke teknologi pembelajaran digital itu sangat bervariasi, terutama siswa di daerah 3T. Hal tersebut itu dipengaruhi oleh infrastruktur dan akses internet, literasi digital rendah, lalu ketersediaan perangkat dan biaya, dan konten dan kurikulum. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan apakah kebijakan ini tuh efisien, adil atau tepat sasaran. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman saya bahwasanya kebijakan ini dinilai tidak efisien. Kenapa? Efisien hanya karena harga belinya yang murah, harga laptop 2,5 juta per unit. Tapi tidak efisien karena pertama di markup harganya korupsi jadi 10 juta. Lalu yang kedua, dan korupsi itu mencapai kerugian sebesar 1,98 triliun. Dan sudah diuji coba juga 1.000 unit dan hanya dapat kesimpulan bahwa nggak bisa gitu loh untuk apa program ini dipakai di daerah-daerah yang tertinggal seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu apakah adil? Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya kebijakan itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena dinilai hanya memperlebar jurang ketidaksetaraan akses teknologi. Karena seperti kita tahu daerah 3T itu tidak bisa pakai kebijakan ini. Karena mereka masih terkendala akses WiFi. Lalu spesifikasi Chromebook-nya itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi geografis dan infrastruktur digital Indonesia berdasarkan ICW di 2023. Nah, apakah tepat sasaran? Dinilai tidak tepat sasaran juga. Kenapa? Karena banyak anak yang nerima Chromebook hanya sebatas untuk penggunaan ANBK. Bukan untuk proses pembelajaran sehari-hari, lalu jadi kegagalan sistematik digitalisasi pendidikan karena memaksa spesifikasi yang tidak sejalan dengan kebutuhan dan infrastruktur penerimanya. Next. Lalu untuk trade-off efisiensi dan ekuitas tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya untuk kebijakan ini kita bisa menilai kalau kecenderungan kebijakannya condong ke efisiensi memang, tapi ke ekuitasnya terabaikan seperti itu. Lalu untuk pihak yang diuntungkannya seperti yang sudah disebutkan juga sebelumnya ada penyedia vendor Chromebook, lalu juga ada sekolah dan siswa yang di daerah maju, dan terutama itu oknum korupsi. Lalu untuk pihak yang dirugikan itu ada sekolah dan siswa daerah 3T, ada masyarakat Indonesia dan juga dunia pendidikan Indonesia. Next. Proses politik dan kelompok kepentingannya yang kita tahu bahwa aktor-aktornya ada banyak, tapi yang paling utama itu ada Kemendikbud, dia sebagai inisiator dan pelaksana kebijakan. Lalu juga ada Kementerian Keuangan, regulator anggaran, ada DPR pengawasnya, ada kelompok bisnis seperti vendor Chromebook-nya, lalu juga ada pakar TIK dan akademisi, dan juga yang terakhir ada LSM seperti Indonesia Corruption Watch sebagai pengawas independen. Next. Dan di sini kita bisa melihat apakah proses politik dan kelompok kepentingannya itu di mana kita bisa melihat ada penguncian anggaran atau earmarking di sini. Di mana kan untuk kebijakan ini menggunakan dana khusus gitu ya. Lalu untuk kompromi kepentingannya di mana Kemendikbudristek ini dapat digitalisasi butuh dana cepat yang terstandarisasi sehingga dana khusus fisiknya ini jadi jalur yang efisien. Lalu ada penentuan spesifikasi harga di mana kompromi yang dapat disorot ini ada teknik versus bisnis seperti itu. Dan yang terakhir ada kompromi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana di sini Pemda itu sebagai pelaksana tender dan penerima barang, namun nggak punya otoritas penuh, sedangkan untuk
pemerintah pusat itu punya, makanya jadi mudah sekali untuk hal-hal seperti korupsi ini masuk gitu. Next. Baik, yang kedua adalah kebijakan bea cukai rokok. Nah, di sini kebijakan ini merupakan apa bentuk kebijakan cukai hasil tembakau yang merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau kondisi yang perlu dikendalikan konsumsinya. Di mana ini tarifnya itu dibedakan tergantung jenis rokoknya, terus perusahaan itu diklasifikasi juga dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan industri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan penerimaan negara, dan mengurangi pengedaran rokok ilegal, juga mengendalikan konsumsi rokok tanpa dengan tujuan kesehatan. Nah, namun di sini terdapat beberapa identifikasi masalah di mana tingkat konsumsi rokok itu masih tinggi, beban kesehatan masyarakat meningkat, ketergantungan ekonomi terhadap industri rokok, maraknya rokok ilegal, lalu juga terdapat ketidakseimbangan antara tujuan kesehatan dan tujuan fiskal, lalu juga pengawasan BKC ini belum optimal sehingga kebijakan penerimaan dan pelanggaran pita cukai ini masih terjadi. Nah, di sini ada analisis penyebabnya di mana penjualan itu masih berjalan bebas, terus juga tingginya permintaan rokok serta intensi bagi industri untuk terus meningkat, terus juga ada harga eceran rokok yang masih rendah meski tarif cukai itu naik, terus juga ada pengawasan terhadap produksi serta rokok itu masih lemah, dapat juga kebijakan lebih difokuskan pada penerimaan APBN daripada pengendalian konsumsi rokok sendiri. Nah, di sini ada bentuk dari kegagalan pasar, yaitu terjadi negatif externalities, di mana tidak ditanggung sepenuhnya oleh perokok, tapi dibebankan kepada masyarakat dan negara melalui sistem jaminan kesehatan. Lalu terdapat juga asimetri informasi, di mana konsumen tidak memiliki informasi yang cukup. Lalu juga terdapat market power, yaitu oligopoli. Bentuknya industri rokok itu dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Terdapat juga under provision of public healthy protection, di mana pasar tidak memiliki intensif untuk menyediakan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Lalu terdapat kegagalan pemerintah, di mana regulator failure, di mana struktur tarif cukai yang kompleks, lalu juga implementation failure, di mana pengawasan terhadap rokok ilegal dan pelanggaran distribusi masih lemah. Terdapat juga political economy failure, di mana adanya tekanan dari industri rokok dan pertimbangan tenaga kerja ini membuat pemerintah tidak menaikkan cukai secara optimal. Terjadi juga inefficient revenue allocation, di mana penerimaan dari cukai belum sepenuhnya dialokasikan untuk program pengendalian tembakau. Baik, next merupakan analisis dampak kebijakan dari cukai rokok. Yang pertama ada dampak ekonomi, khususnya positifnya itu mengurangi konsumtif rokok eceran murah sehingga mengeluarkan rumah tangga itu berkurang dan berfokus pada kebutuhan produktif saja. Tapi untuk dampak negatifnya, penurunan penjualan rokok secara tidak langsung dapat mengancam tenaga kerja di industri kecil rokok. Lalu untuk dampak sosialnya itu pasti menekan jumlah perokok aktif dan pemula khususnya remaja akibat harga rokok yang semakin mahal, dan dampak negatifnya hadirnya resistensi sosial tinggi yang berasal dari masyarakat perokok aktif dan pekerja industri rokok. Next. Untuk dampak fiskalnya sendiri, dampak positifnya ini penerimaan negara itu sangat besar khususnya dari sumber APBN sendiri dan dana DHCBT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu tinggi. Untuk dampak negatifnya sendiri, negara dapat beresiko ketergantungan terhadap APBN dari cukai rokok apabila konsumsi rokok menurun secara drastis. Lalu selanjutnya ada dampak kelompok masyarakat, ada dampak kelompok masyarakat yang diuntungkan dan dirugikan. Untuk yang diuntungkan adalah anak-anak dan remaja yang dapat terlindung dari penggunaan rokok di bawah umur, masyarakat umum yang dapat merasakan sedikit paparan terhadap asap rokok, dan kelompok yang dirugikan khususnya industri rokok kecil dan buruh pekerja pabrik yang mengalami tekanan akibat kenaikan tarif cukai rokok dan kompetisi pabrik lainnya. Next. Nah, untuk analisis efisiensi dan ekuitas kebijakan cukai rokok, apakah kebijakan ini tuh meningkatkan efisiensi negara Indonesia? Tentu iya, karena secara nyata di Indonesia ini kebijakan ini atau program ini tuh positif dan efisiensi karena berjalannya kebijakan ini dapat berkontribusi besar terhadap penerimaan cukai nasional. Secara umum, penerimaan cukai ini lebih besar dari biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pengawasan dan administrasi. Selain itu juga dari sisi kesehatan masyarakat itu juga membawa dampak positif.
Nah, pada analisis equity, siapa saja sih pihak yang diuntungkan, khususnya masyarakat umum, pemerintah, kelompok remaja, lalu yang pertama adalah dalam sistem kesehatan masyarakat. Lalu siapa sih pihak yang dirugikan? Pihak yang dirugikan adalah ada petani tembakau, lalu industri kecil, pekerja-pekerja, dan beberapa daerah yang memproduksi tembakau. Next. Ini merupakan beberapa alternatif kebijakan dari cukai rokok. Yang pertama, menghadirkan program edukasi kesehatan dan kampanye secara komunitas masyarakat, hadirnya kawasan tanpa rokok pada lingkungan publik, menghadirkan denda secara signifikan dengan merokok di kawasan umum, dan yang terakhir adanya layanan rehabilitasi berhenti merokok pada puskesmas. Next. Selanjutnya adalah implementasi kebijakan di mana pelaksanaan utama adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Pimpinan Pengawasan dan Penegakan Hukum. Lalu hambatannya ada maraknya rokok ilegal akibat lemahnya penegakan hukum dan rantai distribusi yang kompleks. Yang kedua adalah kolaborasi lintas sektor perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga penyelundupan dan produksi ilegal sulit sepenuhnya diberantas. Prosesnya yang pertama monitoring produksi di pabrik, lalu verifikasi pita cukai, lalu pengawasan distribusi via jalur darat, laut, dan online, lalu penindakan berbasis intelijen. Next. Rekomendasi kebijakan yang pertama adalah sederhanakan tarif CHT bertahap, lalu naikkan CHT dan HJE multi-year, lalu perkuat penindakan ilegal dan larangan eceran dan kampanye. Next. Ini merupakan bagian B kebijakan cukai rokok. Next. Nah, masalah utamanya sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa harga jual eceran rata-rata 9,5% rokok konvensional dan 8,77% rokok elektrik. Nah, hal tersebut menguak kritik bahwa untuk mengendalikan remaja, akses eceran ilegal langgar PP nomor 28 tahun 2024 tentang industri alami ketidakpastian positif, lindungi KIHT manual dan ekspor tembakau. Nah, kelompok terdampak juga sudah dijelaskan teman saya tadi, bahwasanya ada perokok dan masyarakat umum, pemerintah dan fiskal negara, industri rokok legal, dan kelompok penegak hukum. Next. Selanjutnya kita juga mempertanyakan apakah kebijakannya efisien, adil, atau tepat sasaran. Untuk kebijakan cukai rokok sendiri ini terbilang sangat efisien ya dari segi penerimaan negara, namun kenaikan tarifnya tidak selalu berkorelasi konsisten karena kontributor dalam penerimaan cukai itu sekitar 95% dari total penerimaan cukai itu adalah cukai rokok. Lalu yang kedua itu setorannya tuh juga meningkat gitu setiap tahunnya dan kenaikan tarif cukai ini tuh memicu downtrending. Itu adalah salah satu hal kenapa kebijakannya tidak dinilai efisien gitu. Lalu untuk keadilan masih 50-50 dalam dia masih ada tantangan untuk menghadapi equity seperti itu. Struktur cukainya itu bertingkat. Jadi bisa bertujuan untuk melindungi buruh juga, justru malah berdampak merusak efektivitas pengendalian konsumsi. Jadi ada kayak celah harga lebar gitu. Lalu kenaikan cukai rokok itu dikhawatirkan dapat memberatkan industri hasil tembakau. Dan alokasi pajak rokoknya ini bisa dinilai adil juga karena dia sebagiannya itu dialokasikan untuk kesehatan masyarakat. Dan tepat sasaran ini masih dinilai kurang optimal karena angka prevalensi konsumsi rokok tuh masih banyak di bawah usia 15 tahun dan juga ini jadi tren konsumsi rokok dari tahun 90 sampai 2022 yang cenderung meningkat dan ada tingkatan peredaran rokok ilegal sampai 4,9 di tahun 2020. Next. Lalu ada trade-off efisiensi atau ekuitas. Di sini kita melihat bahwasannya orientasi efisiensi ini condong ya. Lalu untuk ekuitasnya justru terabaikan. Dan pihak yang diuntungkannya ini seperti eh, pemerintah pusat yang menerima APBN dan Pemda. Lalu ada industri rokok besar dan industri sigaret kretek tangan atau SKT. Lalu yang dirugikan ada kesehatan masyarakat of course, masyarakat prasejahtera dan juga buruh rokok industri yang legal. Next. Ini proses politik, ini untuk kelompok kepentingannya yang kita tahu itu ada Kementerian Keuangan sebagai efisiensi fiskal, lalu ada Kementerian Kesehatan, ekuitas kesehatan, lalu ada DPR sebagai pengawas, lalu juga ada Kementerian Perindustrian, lalu ada Asosiasi Industri Hasil Tembakau dan Petani Tembakau. Next.
Dan kita bisa melihat di sini proses politik kelompok kepentingannya, di mana di sini kita bisa tahu bahwa kompromi penentuan tarif cukainya ini jadi angka kompromi yang cenderung lebih rendah dari tuntutan kesehatan dan mempertimbangkan struktur multilayer yang kompleks. Karena efisiensi fiskal seringkali jadi pemenang. Lalu kompromi alokasi kesehatannya, Pemda itu wajib mengalokasiin minimal 50% dari penerimaan pajak rokok untuk danai pelayanan kesehatan, dan dana bagi hasil CHT-nya itu juga sebagian dari penerimaan CHT dikembaliin ke daerah untuk penghasil tembakau. Next. Ini referensi kami. Next. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.